Dan kelihatannya mereka sangat terkejut dan gugup karena mereka tidak menduga bahwa kita berada di sini. Memang demikian. Akan tetapi tidak seharusnya mereka terburu-buru meninggalkan kita dengan gugup. Kenapa ya? Raspati, yang aku cemaskan, mereka menjadi salah paham. Salah paham? Iya. Anjani ada kemungkinan mengira kita tidak berbeda dengan orang-orang yang pernah datang ke sini, yaitu ingin merebut harta karun. Bentar, apakah Anjani punya prasangka sedemikian tidak baik terhadapmu? Aku rasa tidak mungkin dia seperti itu. Masalahnya sekarang ini, antara dia dengan aku, terutama dengan Karnis, hubungan kami sedang tidak baik. Iya. Artinya, Anjani punya masalah yang tidak baik dengan Karnis kakakku. Perkara Lasmini? Iya. Kau tahu sendiri bukan? Iya. Karnislah yang menyiapkan Lasmini, ibunya Anjani. Iya. Aku bisa mengerti. Tapi mudah-mudahan Anjani masih bisa berpikir sehat di dalam menilai pribadiku. Iya. Ya. Apapun yang akan terjadi, kita tetap harus mengenainya. Iya. Maksudnya mau apa Bentar datang ke sini? Aku tidak mengerti sama sekali. Yang jelas dia datang ke sini Anjani karena harta karun. Akan tetapi belum tentu akan merebut harta karun itu dari tangan kita. Sebab alasannya apa? Alasannya karena dia bekas kekasih ibuku. Tapi Bentar bukan orang yang serakah Anjani. Iya, aku tahu. Bentar orang yang baik. Akan tetapi apa masalahnya sampai dia ikut-ikutan seperti orang lain datang ke sini? Mungkin untuk membantu kamu. Membantu aku? Dia mencemaskan keselamatanmu barangkali. Apa maunya? Dia mau menyelamatkan aku? Anjani, Bentar pemuda yang baik. Aku yakin itu. Dia tidak punya niat buruk terhadap dirimu. Belum tentu, Gandari. Belum tentu. Apakah kau meragukan kebaikan Bentar? Maksudku begini. Aku amat risih berhadapan dengan dia. Aku tidak mau bertemu dengan dia. Anjani sahabatku, bukankah kau sendiri mengakui bahwa ibumu yang salah? Jadi itulah makanya kau merelakan kepergiannya. Gandari, kau harus mengerti bagaimana perasaanku. Dia bekas kekasih ibuku. Juga pernah terjalin sebuah kisah antara aku dengan dia. Jadi aku tidak mau bertemu dengan Bentar. Anjani, kalau kau tidak mau bertemu lagi dengan Bentar, biarlah aku yang menerimanya, ya. Aku akan bicara baik-baik kepada Bentar mengenai apa maksudnya datang ke sini. Iya. Terima kasih, Gandari. Bentar. Iya. Kita sudah dekat kepada padepokan Anjani. Raspati, kenapa aku jadi berdebar-debar? Apakah kau juga menyimpan sebuah rasa yang istimewa kepada Anjani? Maksudmu? Ya, barangkali kau jatuh cinta pada Anjani. Gila. Anjani sangat cantik. Tidak ada ubahnya seperti Lasmini. Dalam segala hal sama dan serupa. Bahkan Anjani lebih unggul, lebih segar, karena dia masih perawan. Perawan Bukit Lejar. Aku yakin Anjani juga suka kepadamu. Tidak, Raspati. Aku tidak mau mengulang kenangan pahit yang pernah terjadi di antara kami. Semuanya sudah berakhir seiring dengan surutnya Lasmini. Bentar. Tidak ada ibunya, ambil anaknya, iya kan? Kenapa kau jadi gila? Bukankah Lasmini juga begitu? Dia tidak berhasil mendapatkan Brahma, dia ambil anaknya, yaitu kau. Raspati, jangan samakan tabiatku dengan tabiat Lasmini. Hadi. Hah? Nenek. Tiba-tiba muncul seorang perempuan tua. Sudah keriput, berdiri di hadapan kita. Siapa dia? Raspati, hati-hati. Dari dengus nafasnya, aku sudah bisa mengukur bahwa nenek-nenek itu seorang yang sangat dikjaya. Dia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Aku perintahkan kalian pulang kembali. Maaf, Nek. Bila kedatangan kami ini mengganggu ketenanganmu. Sebab mungkin saja nenek pemilik wilayah ini. Ya,
Aku terganggu. Untuk itu kau harus kembali. Kami hanya numpang lewat saja, Nek. Kami mau berkunjung ke Padepokan Anjani. Tidak boleh. Kalau begitu, kami akan lewat jalan yang lain. Tidak boleh. Seluruh bagian Bukit Lejar ini milikku. Dan kalian tidak boleh menginjaknya. Ayo, pulang sana. Sebuah padepokan biasanya memiliki wilayah tersendiri. Jadi saya rasa saya berhak menginjak wilayah padepokan tersebut. Padepokan si Anjani aku yang punya. Oh ya? Mereka adalah murid-muridku. Oh? Guru? Nenek ini seorang guru? Wah, aku tidak mengira. Diam kau, buaya. Loh? Saya ini manusia, bukan buaya. Wujudmu memang manusia, tapi jiwamu jiwa buaya. Kau pembunuh bayaran dan tukang mempermainkan perempuan. Kok nenek-nenek ini tahu siapa diriku? Kau Raspati, pemuda tak berguna. Wah, jangan begitu, Nek. Biarpun saya bekas penjahat, tapi kan ganteng. Monyet, pukul kau. Sabar, Nek. Jangan keburu nafsu. Nenek yang baik, saya datang dengan maksud yang baik. Baik apa, hah? Saya ingin membantu Anjani. Karena sekarang ini Anjani dalam kesulitan. Harta karun yang dia miliki bisa membahayakan dirinya sendiri. Lantas mau kau ambil dengan alasan untuk keselamatan Anjani, begitu? Ternyata kau rakus bentar. Kau serakah. Tidak, Anjani tidak aku izinkan bertemu dengan kau. Anjani kalau benar murid nenek, memang nenek berhak melarang dia. Akan tetapi, dia pun punya hak untuk berhubungan dengan siapa saja. Kau tidak ada bedanya dengan Raspati ini. Loh, kok semuanya bisa meratakan, Nek? Apa bedanya? Sebab kau juga mempermainkan Lasmini. Ada kepentingan apakah nenek mengungkit-ungkit hubungan saya dengan Lasmini? Lasmini muridku, tahu? Murid nenek? Ya. Setahu saya, guru Lasmini adalah Nenek Lawu. Aku adik kandung Nenek Lawu. Oh, nenek ini adik kandung Nenek Lawu? Dia tinggal di Gunung Lawu, maka bernama Nenek Lawu. Aku tinggal di sini, di Bukit Lejar, maka namaku Nenek Lejar. Nenek saya tinggalnya di Gunung Tengkorak, makanya nenek saya dinamakan Nenek Tengkorak. Raspati, jangan bergurau. Iya. Hanya dua pilihan, terus atau mati. Saya tidak bijaksana kalau menginginkan harta karun peninggalan Lasmini. Saya hanya ingin bagaimana agar harta karun itu tidak menimbulkan heboh, sehingga menjadi rebutan orang-orang yang serakah, terutama dengan munculnya tokoh-tokoh dikjaya dari rimba persilatan. Akan sangat membahayakan jiwa Anjani. Paling tidak akan mengganggu ketenangannya. Berarti kau meremehkan aku, huh? Meremehkan? Kau pikir aku akan berpangku tangan kalau Anjani berada dalam bahaya? Saya percaya Nenek Lejar akan sanggup melakukannya. Karena tentunya nenek memiliki ilmu yang sangat tinggi. Nah, kalau begitu untuk apa lagi kau memaksa ingin bertemu dengan Anjani? Rasanya tidak bijaksana kalau nenek menampik uluran tangan saya. Aku tidak membutuhkan siapa-siapa, apalagi kau yang menjadi penyebab Lasmini keponakanku menjadi sakit jiwa. Nenek selalu menghubungkannya dengan Lasmini. Kau bisa berkata begitu karena kau anak laki-laki. Tapi Lasmini itu perempuan. Kau tidak tahu betapa sakitnya hati Lasmini yang diombang-ambingkan oleh ketidakpastian. Dia sangat menderita. Menderita karena tidak tahu apa yang harus dipegang agar tidak kehilangan arah. Yang pada kenyataannya dia kehilangan arah. Nenek Lejar tidak bisa menyalahkan saya sepenuhnya. Laki-laki memang gampang lupa, gampang meremehkan cinta, dan untuk selamanya perempuanlah yang paling dirugikan. Kenapa kau tertawa, buaya? Asik juga mendengar seorang nenek-nenek bicara soal cinta. Seperti seorang gadis saja.
Memangnya aku langsung jadi nenek-nenek? Tidak pernah jadi perempuan muda. Tentu saja, itu kan tidak perlu diomongkan. Semua orang ya begitu. Lahir, bayi, besar, tua, dan akhirnya mati. Kau yang minta mati, begitu bukan? Itu bagaimana nanti saja, Nek. Berarti kau menantang aku? Menantang sih tidak, Nek. Tapi karena nenek keras kepala, ya, apa boleh buat. Bagaimana nanti saja, Nek. Raspati, jangan menimbulkan bentrokan. Sulit, Bentar. Nenek Lejar ini sukar diajak musyawarah. Maju kau, buaya. Baik, biawak. Biawak? Kalau aku buaya, nenek biawak. Keparat. Gila. Tangan kirinya cuma diangkat sedikit, tapi dapat menimbulkan angin pukulan yang sangat dahsyat, bagaikan angin topan. Wah, bahaya. Nenek Lejar itu sangat dikjaya. Iya, aku harus hati-hati. Raspati, sudah aku katakan, Nenek Lejar itu ilmunya sangat tinggi. Iya, kali ini kita berhadapan dengan seorang tokoh yang luar biasa. Baiklah, Nenek Lejar, mari kita mulai. Dan karena kau terlalu hebat, maka langsung saja aku mempergunakan ilmu kadikjayaan. Tahanlah ajian kikis baja. Buaya ganteng cari mati. Hah? Raspati terpental, berguling-guling, lalu tergeletak. Raspati, kau tidak apa-apa? Raspati, kau terluka dalam. Tidak, Bentar. Aku tidak apa-apa. Tapi Nenek Lejar itu hebat. Ajian kikis baja milikku, ilmu kadikjayaan yang dahsyat. Tapi hanya sekali mengibaskan tangan, aku terlempar. Dia sangat luar biasa. Iya, terpaksa. Dengan sangat terpaksa aku harus mempergunakan ilmu totok jari iblis. iya, sangat terpaksa. Tapi aku harap kau jangan membunuhnya. Cukup roboh saja. Belum kapok. Tidak ada kapok bagiku, si jari iblis. Sebuah pertarungan ilmu kadikjayaan yang menegangkan dan penuh tanda tanya. Karena meskipun ilmu totok jari iblis sangat dahsyat, tapi kali ini berhadapan dengan Nenek Lejar, seorang tokoh yang terlalu tinggi. Ilmu totok jari iblis itu memang mengerikan. Ke-10 jari tangan Raspati mengembang, dan perlahan-lahan rona warna putih muncul merayapi jari tangan. Ke-10 jari tangan Raspati sudah menjadi putih seluruhnya. Berarti ilmu totok jari iblis sudah tercurah seluruhnya. Siap untuk digabungkan. Tidak memperlihatkan sikap ancang-ancang dari sebuah ilmu tertentu. Tapi kedua matanya memandang sangat tajam pada Raspati. Berarti dia juga amat tegang dan berhati-hati di dalam menghadapi serangan Raspati.
kejang, Nenek Lejar mengibaskan tangannya. Dan Raspati yang terpental. Dia terlempar dan terbanting ke tanah. Aku harus memeriksa keadaan Raspati. Raspati mengalami luka dalam yang sangat parah. Tergeletak tanpa daya. Membujur kaku. Nafasnya lemah sekali. Raspati si jari iblis. Kali ini ketemu batunya. Aku yang dapat mengalahkan Raspati. Nenek Lejar, saya menaruh hormat karena nenek seorang guru. Gurunya Lasmini dan juga Anjani. Tapi di luar dugaan saya, nenek seorang yang kejam. Saya kira nenek bertarung dengan Raspati hanya sekedar menundukkan saja. Tapi ternyata nenek bermaksud membunuhnya. Jadi, saya tidak menghormati nenek lagi. Rasa hormat saya jadi hilang. Berarti kau menantang aku. Apa boleh buat? Bagus, bagus. Saat yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Apa maksud nenek? Sudah lama sekali aku ingin menjajal kehebatanmu, Raden Bentar, yang sangat dikjaya, murid dua orang tokoh terkemuka, yaitu Brahma dan Kampala. Apakah karena saya murid Brahma Kumbara dan Biksu Kampala, maka nenek ingin menjajal kehebatan saya? Ataukah ada sebab lain? Ada. Apa itu? Dendam. Dendam? Kau punya bakat untuk menjadi orang yang arif dan bijaksana. Jadi tentunya bisa tahu mengapa aku dendam sama kamu. Soal Lasmini? Ya. Saya. Setiap aku akan mencarimu untuk membunuh kamu. Lasmini selalu menghalangiku. Tapi sekarang tidak ada lagi yang akan mencegah aku untuk membunuhmu. Seharusnya nenek dapat menilai mengapa Lasmini melarang nenek untuk membunuh saya. Karena dia tergila-gila sama kamu. Berarti Lasmini tidak menginginkan saya mati, bukan? Nah, kalau nenek Lejar sayang pada Lasmini, mengapa sekarang akan melanggar larangannya? Kalaupun sekarang ada Lasmini, dia tidak akan mencegah aku. Alasannya? Karena orang yang selama ini dia cintai setengah mati, justru dialah yang menyeretnya kepada kematian. Apakah itu karena salah saya? Saya kira tidak. Itu semua karena kesalahan dirinya sendiri. Kau memang pintar memutar lidah. Seandainya aku yang bersalah, tentu aku tidak akan bisa melakukan sanggahan. Tapi karena aku tidak bersalah, maka lidahku sangat lancar untuk mengemukakan sanggahan. Nah, disitulah letak masalahnya. Baiklah, aku singkirkan mana yang benar dan mana yang salah. Yang penting, hari ini aku harus membunuhmu, supaya riwayat Raden Bentar berakhir hanya sampai hari ini. Nenek Lejar, yang berhak menamatkan riwayat atau memperpanjang riwayat adalah Yang Maha Kuasa, dan bukan nenek. Para setan! Kalau nenek sudah tidak memperdulikan kehendak Yang Maha Kuasa, berarti nenek sudah siap menerima akibatnya yang akan sangat merugikan diri nenek sendiri. Kau berdalih untuk menghindari aku, bukan? Saya tidak pernah menghindar dari apa yang telah digariskan oleh kodrat Sang Maha Pencipta. Baik. Gila, ular. Ular itu besar sekali dan sangat panjang. Apakah itu ular raksasa? Tubuhnya sebesar batang pohon kelapa. Muncul dari dalam hutan, meliuk-liuk dan melata menuju ke sini. Seumur hidup, baru kali ini aku melihat ular yang besarnya seperti itu. Untuk menghadapi Raden Bentar yang dikjaya, aku memberikan kesempatan kepada piaraanku, ular buto, untuk menjajal kehebatanmu. Ternyata kau penakut juga, Nenek Lejar.
Kau tidak berani menghadapi aku secara langsung. Lantas kau memanggil ular buto piaraanmu itu. Aku bukan pengecut, tapi sekedar ingin melihat dan mengukur sampai di mana tingkat ilmu yang kau miliki. Kau salah kaprah, Nenek Lejar. Kau ingin menjajal aku dengan menyuruh aku bertarung melawan binatang raksasa. Karena kau tidak tahu bahwa aku pun punya binatang raksasa, piaraan dan tungganganku. Nah, kau bisa lihat sendiri. Lihatlah ke angkasa. Ada apa di angkasa itu? Burung raksasa. Itulah Raja Wali Raksasa. Raja Wali Raksasa. Ya, bukan kau saja yang punya piaraan binatang raksasa. Aku pun punya. Dan karena kau telah menghina aku, dengan akan dipertarungkannya aku dengan binatang ular raksasa, maka aku pun terpaksa memanggil Raja Wali Raksasa untuk menandingi binatang piaraanmu itu. Keparat! Raja Wali, bantulah aku. Hadapilah hewan ular raksasa itu. Ular buto meliuk-liuk dan mematuk-matuk yang dahsyat. Raja Wali berkelebet keempat, menyambar-nyambar sangat cepat, disertai cakarnya yang mengancam. Pertarungan itu ribut dan seru. Tempat itu sebagai ajang pertarungan menjadi kurang-kurangnya. Pohon-pohon besar dan kecil bertumbangan, batu berterbangan, juga mengepul, menimbulkan suara yang gemuruh, disertai bumi yang bergetar. Bagaikan telah terjadi gempa yang dahsyat. Pertarungan semakin dahsyat. Ular buto terus-menerus meliuk-liuk, berusaha untuk menarik dan memberi Raja Wali. Sedangkan Raja Wali terus-menerus menyambar-nyambar, berusaha mencakar atau mematuk ular buto. Ular buto berhasil membuat Raja Wali. Raja Wali berdiri dan dipeluk dengan ketat. Raja Wali berontak sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri dari lilitan ular buto, tapi tidak berhasil. Lilitan ular buto itu semakin kuat. Seluruh tubuh Raja Wali dibeluk dengan tenaga raksasa. Lilit dan belit dengan kuat. Patahkan tulang-tulang burung raksasa itu. Remukkan tubuhnya sampai hancur luluh. Kekuatan ular buto itu luar biasa. Raja Wali yang memiliki tenaga raksasa tidak bisa melepaskan diri dari bulitanya. Sekali waktu, ular buto berhasil membelit Raja Wali. Seluruh tubuh Raja Wali dililit dengan sangat kuat. Raja Wali berontak sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri. Akan tetapi, lilitan ular buto bukannya mengendur, melainkan semakin kencang. Kena! Kepala ular buto itu terpatuk. Paruh Raja Wali yang dahsyat itu dengan tepat menghujam ke kepala ular buto dan tembus ke dalam otak.
hancur dan muncrat dari kepala ular buto. Tapi dia tidak melepaskan lilitanya. Masih terus membeli tubuh Raja Wali. Kedua hewan raksasa itu terus bergulat. Ular buto membelit Raja Wali. Baru Raja Wali menancap pada kepala ular buto. Mereka terus bergulat, berguling-guling di tanah. Semua yang ada di atas tanah dilanda, dilindas, sehingga bumi bergetar, bagai diguncang gempa. Nah, ular buto terkulai. Lilitanya mengendur. Sedikit demi sedikit, lilitanya lolos. Berarti dia sudah kehabisan tenaga. Atau mungkin juga sudah mati. Ya, benar. Ular buto kepalanya hancur dan sudah mati. Ya, belitanya sudah lepas seluruhnya. Dan Raja Wali sudah bebas. Bebas dari ancaman belitan maut ular buto. Syukurlah Raja Wali yang menang. Tapi ya, nampaknya dia sangat letih. Berdiri terhuyung-huyung, lemah sekali. Jagat Dewa Batara. Raja Wali luka-luka. Bulunya banyak sekali yang copot. Di sekitar tempat pertarungan ini berserakan bulu burung Raja Wali. Dan tulang-tulangnya ada yang patah dan retak. Kasihan kau Raja Wali. Raja Wali sahabatku, kau luka parah. Kau mempertaruhkan nyawa demi aku. Diamlah. Tahanlah penderitaanmu. Aku akan mengobatimu dengan menyalurkan hawa murni ke dalam tubuhmu. Bagaimana? Kau akan mengobatinya sendiri? Iya, aku percaya. Kau pun memiliki tenaga mukjizat untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Tapi aku ingin pula membantumu. Ya, baiklah. Kalau itu yang kau inginkan, aku hanya bisa membantumu dengan doa. Raja Wali berdiri dengan sempoyongan, lalu mengepak-ngepakkan sayapnya perlahan-lahan. Nampak sangat lemah. Selamat jalan Raja Wali. Raja Wali sudah terbang jauh. Biasanya dia terbang sangat cepat, tapi kali ini sangat lambat. Sayapnya mengepak sangat lemah, menyuruk lambat-lambat menembus awan. Kasihan. Dia sangat menderita karena membela aku. Aku berjanji, suatu ketika aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membela Raja Wali. Perempuan tua yang sangat dicaya itu, yang punya piaraan ular buto raksasa. Rupanya dia sedang duduk bersila di samping bangkai ular buto. Ya, nampak dia sedang bersemedi, berusaha mengobati ular buto itu dengan menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh ular buto. Seandainya ular buto itu mengalami luka dalam sampai sangat parah, ada kemungkinan bisa disembuhkan dengan cara menyalurkan hawa murni ke dalam tubuhnya. Tapi kalau sudah mati seperti itu, akan sia-sia saja. Sampai dunia kiamat, tidak akan bisa hidup lagi. Rupanya dia bersemedi sudah lama, karena wajahnya berkeringat. Nah, perlahan-lahan dia membuka mata
Berarti semedinya sudah selesai. Wajahnya nampak sangat berduka. Iya, tentu dia sangat berduka karena hewan piaraan kesayangannya mati. Dia memandang kepadaku dengan tatapan mata penuh dendam. Tentunya dia sangat murka. Dan tentunya pula kali ini dia benar-benar akan membunuhku. Ya, apa boleh buat? Aku harus bertarung habis-habisan dengan nenek Lejar. Bertahun-tahun aku memelihara ular buto. Dari sejak lahir sampai sebesar itu. Dengan susah payah aku mendidiknya dan melatihnya sampai sempurna. Lalu sekarang dengan begitu saja kau bunuh. Kau benar-benar laknat. Kau harus mati untuk menebus kematian ular buto. Ular buto kesayanganmu tidak mati dengan sia-sia. Tapi dia telah gugur. Membela tuanya di dalam pertarungan yang adil dan jujur. Yaitu mengadu jiwa dalam perang tanding. 1 lawan 1. Melawan musuh yang seimbang. Sesama jenisnya. Yaitu hewan raksasa. Para setan. Pokoknya aku akan menuntut balas. Di dalam pertarungan, kalah atau menang, itu hal yang sudah biasa. Lagi pula ular buto sudah menunjukkan kesetiaannya kepadamu. Dengan mematuhi segala perintahmu dan menjalankan semua titahmu. Serta sudah mengarahkan semua kemampuannya. Nah, mengapa harus disesalkan? Kalau adu omong dengan kau, mana bisa aku menang? Aku bicara apa adanya. Jadi kalau kau berada pada pihak yang benar, pasti kau akan bisa memunahkan semua perkataanku. Sayang, kau berada pada pihak yang salah. Sehingga kau menjadi terdesak oleh apa yang aku katakan. Setan. Sekarang bersiaplah untuk mati. Dari getaran tubuhnya dan desis mulutnya, dia akan mengerahkan ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Ya, aku tidak boleh tanggung-tanggung. Aku harus mengimbanginya dengan ilmu kadikjayaan yang ampuh. Baik. Aku akan mengerahkan ajian tapak selaksa. Ajian tapak selaksa, ciptaan gurumu orang Tibet, si Kampala, tidak ada apa-apanya. Benar-benar luar biasa, nenek ajar itu. Aku terpental. Dan dadaku sakit sekali. Jagoan Nafasku Madansara, sesak. duduk bersimpuh di tanah menyeringai kesakitan. Dia terlalu dikjaya. Apa boleh buat? Aku akan mempergunakan ilmu pamungkas. Ayo, keluarkan lagi ilmu yang kau dapat dari Tibet. Buat apa jauh-jauh pergi ke Tibet kalau cuma begitu saja? Baiklah, Nenek Lejar. Cobalah. Kau tahan ilmu salju menyiram bumi. Boleh, keluarkan.
juga ilmu dari Nigri Tibet itu. Pada waktu tengah hari, di siang bolong begini, tiba-tiba jadi mendung. Hawa jadi dingin sekali. Dan di kejauhan terdengar suara hujan. Apakah itu yang dinamakan hujan salju? Baiklah, untuk menahan hujan salju, aku akan mempergunakan ilmu aling-aling banyu. Nenek Lejara mau mengerahkan ilmu aling-aling banyu. Seperti apakah ilmu itu bentuknya? Dia berdiri tegak. Kedua telapak tangannya dikatupkan, seperti sikap menyembah. Diam, tidak bergerak-gerak. Hujan salju ciptaanku sudah turun dengan lebat, menyiram Nenek Lejar. Hujan salju mengguyur sekujur tubuh Nenek Lejar, dari kepala sampai kaki. Sebentar lagi, dia akan menjadi beku, jadi patung es. Aling-aling banyu! Hah? Tidak kena. Hujan salju tidak bisa menyentuh badan Nenek Lejar. Ilmu apa yang dia pergunakan? Nenek Lejar seperti dilindungi oleh dinding kaca yang tebal. Hujan salju yang deras dan lebat sekali itu sama sekali tidak bisa menyentuh tubuh Nenek Lejar. Hujan salju itu hanya bisa meluruh berjatuhan sekitarnya saja, kemudian mencair jadi air. Aku harus lebih kuat mengerahkan ilmu salju menyiram bumi. Salju menyiram bumi! Hujan salju habis. Semuanya mencair jadi air. Dan Nenek Lejar tubuhnya dan pakaiannya tetap kering. Percikan hujan salju yang terkecil sekalipun tidak bisa menyentuh tubuhnya. Hebat sekali. Sedikit pun tidak terpengaruh oleh hujan salju yang sangat dingin itu. Badannya tetap segar bugar. Bahkan dia tertawa mengejek aku. Aku lebih unggul dari biksu Kampala gurumu. Di sini tidak ada salju, makanya kau kalah. Dan sekarang kau harus mati. Tamatlah riwayatmu, Bentar. Tapi kau memang kuat. Meskipun sudah tergeletak di atas tanah, membujur kaku tidak bergerak-gerak. Tapi kau belum mati. Baik, aku akan mempercepat kematianmu. Tubuhmu akan hancur. Dan tamatlah riwayatmu. Hayo! Siapa yang berteriak itu? Seorang perempuan menjerit-jerit. Jangan, Guru. Nenek Lejar, jangan bunuh dia. Anjani! Dia sudah kalah. Bentar sudah mau mati. Janganlah nenek membunuh Bentar. Kau murid yang cengeng. Ampun, Guru. Saya mau... Lepaskan dia. Jangan kau peluk dia. Kau tidak boleh memeluk Bentar. Saya mohon. Jangan. Bentar yang terlentang dan tergeletak di atas tanah itu. Kau tubruk. Kau tindih. Kau peluk dia erat-erat. Seluruh tubuhmu menindih Bentar sangat rapat. Kenapa kau lakukan itu? Hah?
Kalau nenek mau membunuh Bentar, bunuhlah saya. Edan, murid apa kau ini, ha? Ternyata kau tidak ada bedanya dengan ibumu, si Lasmini. Kau diperbudak laki-laki. Minggir! Lepaskan si Bentar. Tidak, jangan bunuh dia. Bunuhlah saya. Iya. Murid-muridku datang semua. Jangan apa maksud kalian? Guru, jangan terlalu kejam. Musuh sudah kalah, Guru. Jangan dibunuh. Kalian mau melawan aku, ha? Kami tidak berani menentang Guru. Tapi kami tidak setuju Guru bertindak terlalu kejam. Kalian murid-murid yang cengeng. Kalau Guru mau membunuh Bentar, berarti juga membunuh Anjani. Maka bunuhlah kami semua. Bunuhlah kami, Guru. Gampang merasa iba kepada laki-laki yang tampan. Bukan karena Bentar pemuda yang tampan, tapi Bentar bukan pemuda yang jahat. Tidak jahat. Lalu apa maksudnya dia datang ke sini? Kalau bukan untuk merebut harta karun dari kalian. Oh, kami tidak percaya kalau Bentar orang yang rakus dan serakah, Nek. Kalian terlalu cepat percaya pada mulut manis dari laki-laki yang berpura-pura baik. Padahal dia musang berbulu ayam. Seandainya Bentar datang ke sini, memang berniat jahat, kami sendiri yang akan menyelesaikannya. Betul, Saudari. Kalian akan menyesal telah menolong anjing kejepit. Kami siap menanggung semua akibatnya. Dasar perempuan. Kalian terlalu banyak mempergunakan perasaan, kurang memakai pikiran. Kalau terjadi apa-apa dengan Bentar kelak di kemudian hari, aku tidak akan membela kalian. Hiyo! Nenek Lejar marah. Dia pergi meninggalkan kita. Alah, masa bodoh. Acuh saja. Mau marah, mau tidak. Yang penting kita berhasil membatalkan niatnya membunuh Bentar. Iya, kalau dia tidak mau lagi jadi guru kita, bagaimana? Kita belajar sendiri saja. Apa susahnya? Sudah, jangan berdebat saja. Ayo kita angkat Bentar dan bawa ke padepokan. Sudah Anjani. Lepaskan Bentar. Nenek Lejar sudah pergi. Wah, Anjani memeluk Bentar kuat banget. Tidak dilepas-lepaskan. Siapa yang tidak senang memeluk Bentar? Orang ganteng kayak begitu. Aku juga mau gantian memeluk Bentar. Maunya. Terima kasih teman-teman. Kalian sangat baik membantu aku. Sudahlah, jangan menangis. Kita berhasil mencegah Nenek Lejar bertindak kejam. Kasihan Bentar. Tubuhnya kaku dan dingin. Wajahnya pucat sekali. Nafasnya tersengal-sengal. Hanya tinggal satu-satu. Dia diambang kematian. Baiklah Anjani, kita bawa ke padepokan. Lalu kita obati bersama-sama. Mudah-mudahan masih bisa tertolong. Iya. Lalu, yang itu bagaimana? Yang itu siapa? Raspati. Raspati? Tuh, Raspati yang sedang duduk bersila di bawah pohon yang rindang, sedang bersemedi. Raspati juga sangat menderita. Dia mengalami luka dalam yang sangat parah. Sekarang dia sedang bersemedi, mencoba mengatasi luka dalamnya. Apakah akan kita ajak ke padepokan atau dibiarkan saja? Biarkan saja. Nanti juga kalau sudah selesai bersemedi, pasti dia akan menyusul kita yang membawa Bentar pergi ke padepokan. Iya. Ayo teman-teman, kita kembali ke padepokan. Bentar digotong rame-rame ya, bergantian. Ayo. Bagaimana keadaan Anjani setelah aku masukkan ke mulutnya cairan obat ramuan yang kita buat? Hasilnya cukup baik. Sekarang nafasnya mulai teratur. Oh, syukurlah. Tapi belum sadar. Masih terbaring, tidak bergerak-gerak. Biar saja. Nanti juga akan siuman. Iya. Nenek Lejar tentunya sangat marah kepadaku. Bukan hanya kepadamu saja, tapi kepada kita semua. Dia pergi kemana ya? Entahlah. Tapi aku rasa masih di sekitar Bukit Kejar ini. Meskipun dia marah, tapi ternyata tetap sayang kepada kita. Ya, buktinya dia tidak bertindak apa-apa terhadap kita. Benar Anjani,
sehingga aku yakin marahnya tidak akan lama. Nanti juga akan kembali lagi, sebab kita semua tahu bahwa Nenek Lejar sangat sayang pada kita. Iya. Nah, itu Raspati muncul dari dalam hutan. Dia berjalan menuju ke sini. Pasti akan mencari Bentar. Dan rupanya dia sudah selesai bersemedi. Langkahnya agak gontai, menandakan belum sembuh benar dari luka dalam yang dideritanya. Sampurasun. Rampes. Senang sekali dapat berjumpa lagi denganmu, Anjani. Aku juga. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Oh ya, kenalkan, ini sahabatku, Gandari. Gandari, Raspati. Kau nampak masih lemah, wajahmu pucat, dan langkahmu gontai. Pertanda kau mengalami luka dalam yang sangat parah. Gurumu, Nenek Lejar, terlalu dikjaya. Aku tidak berdaya, sehingga aku tidak bisa berbuat apa-apa ketika Bentar bertarung dengan Nenek Lejar. Iya, jangankan berdiri, menggerakkan tangan saja aku tidak kuasa. Kalau kau mau, kau bisa istirahat di sini sampai luka-lukamu sembuh. Terima kasih atas kebaikanmu, Anjani. Oh ya, apakah Bentar berada di sini? Benar, kami bawa ke sini karena keadaannya sangat parah. Kau baik hati, Anjani. Karena aku yakin kau dan Bentar datang ke sini bukan untuk berbuat jahat. Kalau aku dan Bentar datang ke sini dengan maksud untuk merebut harta karun, bagaimana? Silahkan, ambil saja semuanya. Aku menyimpan harta karun itu karena melaksanakan pesan surat waris ibuku semata. Iya, kau telah melakukan hal yang semestinya kau lakukan. Untuk sementara, harta karun itu aku simpan sebelum menemukan cara atau tempat yang sesuai. Untuk itulah maksud kedatanganku dengan Bentar, yaitu merundingkan bagaimana sebaiknya. Tapi, ya, nanti saja. Sangat besar, Anjani. Kau telah menyelamatkan nyawa Bentar. Meskipun sekarang ini hubunganku dengan Bentar ada ganjalan yang kurang enak. Iya. Tapi aku tahu benar, Bentar orang yang baik. Jadi tidak sepantasnya aku membiarkan dia tewas di hadapan mataku. Kau telah bersikap bijaksana, Anjani. Aku kagum, sekaligus menaruh rasa hormat terhadap apa yang kau perbuat. Aku hanya berusaha ingin menundukkan semua persoalan yang telah terjadi antara ibuku dengan Bentar, antara aku dengan Bentar, antara ibuku dengan Garnis, dan antara aku dengan Garnis kepada kedudukannya yang wajar. Ya, itulah sikap yang terpuji. Marilah kita keluar dari ruangan ini. Aku yakin dalam waktu 3 hari Bentar sudah semakin baik. Iya. Bukit Lejar ini keadaannya tidak jauh berbeda dengan Gunung Lau. Keadaan alamnya dan juga hawanya yang dingin hampir sama. Danti, itu lihat. Raspati sedang berjalan-jalan di muka padepokan. Iya, dia sedang melihat-lihat keadaan sekitar padepokan. Tampannya, lebih tampan Bentar. Kau naksir sama Bentar? Berani mendekati Bentar, tahu rasa kau. Lehermu dibabat oleh Anjani. Anjani tidak mau sama Bentar. Enak saja kau ngomong. Biar bagaimana, Anjani tidak akan bisa melupakan Bentar. Jadi meskipun sekarang dia bersikap dingin, di dalam hatinya tetap mencintai Bentar. Jadi perempuan susah ya. Disakiti berkali-kali, tetap saja mau. Bentar tidak pernah menyakiti Anjani. Hanya karena Lasmini selalu turut campur, maka hubungan cinta antara Anjani dan Bentar menjadi tidak menentu. Iya. Sudah, aku mau menemui Raspati. Ya, kau naksir pada Raspati. Pemuda ganteng seperti itu, sayang kalau dilewatkan begitu saja. Dasar mata keranjang.
Raspati juga mata keranjang, kan cocok. Ya, sana pergi. Aku sudah berjalan-jalan di sekitar padepokan, dan badanku mulai terasa segar. Ya, baiklah. Aku ingin melihat pemandangan yang di sana. Pemandangan yang bagus adanya di sebelah sana. Siapa itu? Seorang gadis berpakaian ketat berdiri di sana. Tubuhnya amat simpel, wajahnya manis, kulitnya sawo matang, tersenyum kepadaku. Nampaknya gadis itu gadis yang lincah dan genit. Pasti dia salah seorang teman Anjani, murid padepokan di sini. Sudah bisa jalan-jalan? Sudah sembuh ya? Lumayan. Kamu Raspati kan? Temannya Benta? Ya kan? Dan kau temannya Anjani? Iya, benar. Tapi aku belum tahu namamu. Namaku Suli. Hanya itu? Tidak. Lalu? Lengkapnya Dewi Suli. Namamu cukup bagus, Dewi Suli. Orangnya juga bagus kan? Iya. Kau hitam manis. Kau manis sekali. Gerak-gerikmu masih lemah, Raspati, dan wajahmu pucat. Berarti kau belum sembuh benar. Iya. Aku mengalami luka dalam yang sangat parah. Tentu saja tidak bisa sembuh sekaligus, melainkan harus lama. Mungkin 10 hari lagi aku sudah sembuh seperti semula. Lalu diobati pakai apa? Ya, diobati sendiri, sebisa-bisanya. Mau tidak diobati sama aku? Mau. Mari ikut aku yuk. Nanti aku buat ramuan obat yang paling mujarab. Boleh. Semua bahan untuk obat sudah terkumpul. Daun-daunan dan juga akar-akaran. Daun apa saja itu? Kamu tidak akan tahu. Pokoknya daun-daunan ini untuk obat. Suli, di mana kamu belajar membuat obat? Di Gunung Lawu. Semua daun dan akar ini harus ditumbuk dan diramu. Tunggu ya, tidak akan lama kok. Lama juga tidak apa. Kau pintar ngomong. Kau juga. Sudah selesai, Raspati. Mari sini, aku makan. Mas, ngawur, jangan dimakan. Lalu? Obat ramuan ini harus direndam pakai air panas. Nah, baru airnya diminum. Oh, begitu. Nih, sudah aku bungkus pakai daun pisang. Simpan saja oleh kamu ya. Nanti malam baru dikerjakan. Sini, aku simpan. Nih. Kasar. Cara kamu mancing sangat kasar. Ingin yang halus, yang lembut. Baru kenal sudah main peluk. Iya, biar tambah akrab. Sedang sakit bisa juga main cinta. Apalagi kalau sudah sembuh. Lebih gila barangkali. Suli, kamu dan Raspati tadi kemana saja? Biasa, pacaran. Suli, baru kenal langsung nyantol. Tapi aku ketemu batunya loh. Ketemu batunya bagaimana? Kasar. Hah? Kasar? Aku tidak mengira Raspati yang ganteng kalau bicara lemah lembut dan tenang. Ternyata kalau sedang pacaran kasar banget. Memang begitu, Suli. Tidak selamanya laki-laki yang wajahnya tampan, sikapnya tenang, gerak-geriknya lembut, dan kalau berkata-kata sopan dan halus, akan halus pula kalau sedang bercinta. Bisa terjadi sebaliknya, lebih kasar dan lebih galak daripada laki-laki yang tampangnya seram dan sangar. Iya, memang.
Syukurlah, Bentar sudah bisa duduk. Berarti kesehatannya cepat membaik. Dia duduk bersila, kedua matanya terpejam. Apakah dia sedang bersemedi? Benar, dia sedang bersemedi, menyalurkan hawa murni ke seluruh tubuhnya agar cepat sembuh. Iya. Anjani, meskipun sakitnya seperti apa, atau mengalami luka-luka yang parah, serta luka dalam yang berat, kalau sudah bisa duduk, ada harapan besar untuk bisa sembuh seperti semula. Kenapa begitu? Iya, sebab dengan sikap duduk bersila akan lebih mudah melakukan semedi. Apakah kalau berbaring tidak bisa bersemedi? Bisa, akan tetapi tidak bisa sempurna seperti apabila dilakukan sambil duduk. Ya. Syukurlah, kau sudah sembuh, Bentar. Belum sembuh benar, tapi cukup mengembirakan. Sebab dari hari ke hari, kesehatanku cepat membaik. Iya. Rasmati, kau lebih hebat dari aku. Karena kau lebih cepat sembuh daripada aku. Aku bisa cepat sembuh. Ya, karena tidak terlalu parah seperti kamu. Seandainya aku mengalami luka dalam yang sangat parah seperti kamu, mungkin aku sudah mati. Rasmati, berapa hari kita berada di padepokan ini? 3 hari. Siapa yang merawat aku? Anjani. Anjani. Ternyata dia masih tetap baik kepadaku. Anjani pula yang menyelamatkan kamu dari kematian ketika kau akan dibunuh oleh nenek Lejar. Oh iya? Iya. Anjani memelukmu dengan ketat ketika nenek Lejar akan menjatuhkan pukulan maut yang terakhir kepadamu. Anjani berbuat begitu? Dia melindungi aku? Iya. Dia menyediakan dirinya sebagai perisai bagimu. Dengan menangis terseduh-seduh, dia mohon pada nenek Lejar untuk tidak membunuhmu. Bahkan dia menyuruh bunuh dirinya. Anjani, aku berhutang nyawa kepadamu. Benar, Bentar. Kau berhutang nyawa kepada Anjani. Raspati, mengapa Anjani berbuat seperti itu? Berani menentang gurunya demi untuk menyelamatkan aku, karena dia masih mencintai kamu. Sebaiknya tidak begitu. Mengapa? Sudah cukup dia menderita. Hatinya sangat terluka melihat perbuatanku dengan ibunya. Sakit hatinya kepadaku teramat dalam. Aku berdosa kepadanya. Buktinya, dia tidak rela melihat kau mati. Aku rasa alasannya bukan itu. Akan tetapi ada hal lain yang menjadi penyebabnya. Penyebabnya? Apakah penyebabnya itu? Hanya Anjani yang tahu. Ada hal lain yang menjadi penyebabnya. Penyebabnya? Apakah penyebabnya itu? Hanya Anjani yang tahu. Bentar dan Raspati sedang berlatih mengendorkan otot-otot, memulihkan kekuatan tubuh. Iya. Kenapa kau tidak ke sana menemui Bentar? Ketika Bentar masih terbaring, Anjani, kau sangat rajin mengobati dan merawatnya. Tapi sekarang, setelah dia sembuh, kau malah sebaliknya, mundur maju. Kau sungkan? Lalu, setiap aku berada di dekatnya, bayangan ibuku selalu hadir. Aku mengerti Anjani, akan tetapi bukankah kau bisa bersikap yang wajar? Artinya bersikap hanya sebagai teman biasa. Aku takut. Takut apa? Takut jatuh cinta lagi. Anjani, jatuh cinta kenapa harus dihindari? Sedangkan semua orang tahu bahwa kau pernah mencintai Bentar. Nah, jadi tidak ada hambatan apa-apa kalau kau jatuh cinta untuk yang kedua kalinya. Justru aku tidak mau jatuh cinta kepada dia. Aku harus berusaha untuk tidak jatuh cinta pada dia. Aku tidak boleh jatuh cinta lagi pada dia.
Anjani, mulutmu berkata begitu, tapi kalau hatinya, kau mau apa? Kanare, Anjani, mengapa aku harus bertemu lagi dengan Bentar? Aku sudah bisa melupakannya, tapi begitu melihat dia, aku tidak kuasa menahan gejolak hati, Gandari. Anjani, katakanlah, aku harus berbuat apa? Anjani, cinta itu sangat indah. Cinta itu sangat buruk, Anjani. Nah, kau dapat memilih salah satunya. Ya, sudahlah. Kau tidak usah menemui dia, karena memang selayaknya dialah yang menemui kamu. Paling tidak, dia harus menyatakan terima kasih kepadamu yang telah menyelamatkan jiwanya dari kematian. Iya. Suli, kau tidak pergi? Pergi kemana? Menemui Raspati di pondokan tamu itu. Tidak. Tumben, kalau dia membutuhkan aku, biar saja dia yang datang ke sini. Kenapa kamu tersenyum? Biasanya kau yang mengejar-ngejar laki-laki. Sekarang tumben kau yang minta dikejar. Sekali-sekali jadi pihak yang dibutuhkan. Enak juga sih. Ketawa lagi sih? Soalnya aneh sih. Padahal pacar-pacarmu yang dulu tidak ada stamina Raspati. Kau getol banget untuk memburu. Tapi giliran dapat lelaki yang benar-benar tampan, kau malah mundur maju. Dante, terus terang aku agak ngeri. Ngeri? Iya, kasar. Oh, kasar. Walahan. Kalau begitu, biar aku saja yang mendekati Raspati. Nih, hidungmu aku iris-iris pakai pisau. Enak saja. Kalau mau direbut marah. Diam. Atau takut ketemu Bentar? Jangan begitu, Anjani. Lebih baik bersikap biasa saja, yang wajar. Sampurasun. Rampes. Nah, itu Bentar. Dia datang ke sini, Anjani. Kau diam saja dulu di sini, ya. Biar aku yang keluar menemui Bentar. Kalau dia mau ketemu aku, katakan aku kaget. Anjani? Anjani? Ya, baiklah. Bentar. Anjani ada? Ada? Dia tidak mau keluar. Iya, aku mengerti. Aku hanya mau menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena dia telah menyelamatkan nyawaku, sekaligus mengobati dan merawat aku selama aku sakit, sampai sembuh. Ya, nanti aku sampaikan pada Anjani. Sekalian mau pamit. Hah? Pamit? Iya, sudah cukup lama aku berada di sini. Dan tentunya sangat merepotkan Anjani dan semua teman-temannya di sini. Kenapa terburu-buru? Gandari, masih banyak urusan yang harus aku selesaikan. Jadi, kau datang ke sini hanya begitu saja? Maksudmu? Kau belum menerangkan maksud kedatanganmu dengan Raspati ke Bukit Lejar ini. Karena kami di sini semuanya menjadi bertanya-tanya mengapa Bentar dan Raspati datang. Sederhana saja. Sederhana? Iya. Harta karun peninggalan Lasmini itu sangat banyak. Anjani akan terlibat dalam kesulitan demi kesulitan. Karena para pemburu harta karun tak henti-hentinya akan merongrong Anjani. Ya. Jadi aku sangat cemas dengan keselamatan Anjani. Sehingga aku perlu merundingkannya dengan dia. Bagaimana sebaiknya mengatur harta karun itu? Anjani selamat, harta karun juga selamat. Artinya
tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Oh, begitu. Iya, maksudnya sangat baik. Tapi setelah melihat guru kalian, yaitu Nenek Lejar, seorang tokoh yang sangat dipercaya, bahkan terlalu dipercaya, maka hatiku menjadi tentram. Aku merasa lega dan gembira. Sebab di bawah perlindungan Nenek Lejar, Anjani dan kalian semua yang berada di sini akan aman. Sebab aku rasa untuk masa sekarang sulit sekali dicari bandingannya bagi kadikjaya Nenek Lejar. Ya, Gandari, untuk itu aku mohon diri. Sekali lagi, sampaikan rasa terima kasihku untuk Anjani. Iya, bentar. Ayo. Kau dan ayo mengintip. Tidak, itu berjongkok dekat dinding, lalu mengintip keluar lewat celah-celah dinding kayu itu. Jangan pura-pura, Anjani. Kau sedang mengintip Bentar yang berada di luar, bercakap-cakap dengan Gandari. Makanya jangan suka jual mahal. Jual mahal? Pura-pura tidak mau ditemui oleh Bentar, padahal hatimu kangen banget. Tidak, kalau tidak, kenapa harus mengintip Bentar? Sudah, ayo ke sana. Aku mau keluar. Mau menemui Bentar. Mau apa menemui dia? Mau mengatakan pada Bentar bahwa diam-diam dari dalam kamar kau mengintip Bentar. Dante, aku pelingsir hidungmu biar patah jadi pesek. Biar hidungku pesek, aku kan cantik, tidak kalah oleh kamu. Iya, kau cantik. Sudah ya. Bentar sudah pergi, berjalan keluar dari padepokan. Aku tahu sebenarnya dia masih ingin lebih lama tinggal di sini. Ya, tapi karena sikap Anjani yang kurang bijaksana, membuat dia mempersingkat kunjungannya di sini. Lebih baik aku naik ke pondokan, memberitahukannya kepada Anjani. Banti, sedang apa kau di situ? Ada apa kau tertawa cekikikan? Apa yang lucu? Anjani yang lucu. Anjani lucu? Anjani mengintip Bentar. Diam-diam dia berjongkok, lalu mengintip lewat celah-celah dinding kayu, memperhatikan Bentar yang sedang bercakap-cakap dengan kamu. Nah, kamu juga tertawa. Kamu sendiri kenapa berada di dalam rumah pondokan Anjani? Biasanya kamu selalu berada di rumah pondokan yang besar tempat kita berlatih. Tidak punya teman? Loh, tidak punya teman? Teman-teman yang lain pergi ke telaga mencari ikan. Aku malas ikut mereka. Lantas aku pergi ke sini. Tapi aku lihat kau sedang bercakap-cakap dengan Bentar. Lalu aku menyelinap, masuk dari pintu belakang. Tahu-tahu aku lihat Anjani sedang mengintip. Sudah mana? Ikut juga ke telaga? Tidak. Lalu? Dari tadi malam dia tidak pulang. Kemana Ganti? Semalam suntuk pacaran dengan Raspati. Biarlah. Hitung-hitung malam perpisahan. Perpisahan? Hari ini Raspati mau pulang. Pulang? Ya. Raspati akan pergi meninggalkan kita. Lalu? Bentar? Bentar juga sama. Akan pulang ke Madangkara. Wah, kenapa mereka terburu-buru? Sudah cukup lama di sini, 10 hari. Kenapa tidak pamitan sama aku? Kalau mau pamitan kejar saja. Mungkin belum jauh. Iya. Tapi jangan macam-macam ya. Bentar orangnya baik. Kau harus sopan sama dia. Jangan disamakan dengan pemuda lain yang suka menggoda kamu. Beres. Raspati kemana? Dia berjanji pagi ini akan bertemu aku di dekat pohon kelapa ini. Tapi kok tidak ada? Aku tahu. Tadi malam dia pergi dengan Suli. Tapi masa
Dia lupa waktu. Hei! Siapa itu? Oh, Ridanti. Kamu mencari Raspati ya? Iya. Percuma. Percuma? Raspati sudah kecantol dengan Suli. Syukurlah kalau memang bersungguh-sungguh. Tidak apa? Jangan pura-pura ah. Pura-pura? Iya. Kau pasti sudah tahu siapa Raspati. Dia buaya. Mana bisa orang seperti Raspati bersungguh-sungguh. Paling dia sama Suli hanya iseng, main-main. Danti, tidak selamanya orang yang suka bermain-main akan terus-menerus bermain-main sepanjang masa. Suatu ketika, pasti akan bersikap sungguh-sungguh, berbuat dengan sepenuh hati. Tidak tahu ya. Baiklah, aku tidak mau mengganggu Raspati. Aku pulang sendiri saja. Loh, kok tergesa-gesa? Tidak tergesa-gesa, sebab niatku untuk pulang sudah aku rencanakan sejak kemarin. Kok tidak pamit sama aku? Sekarang ini kan pamit. Cuma segitu aja. Lalu? Cium dulu. Jangan ah. Kenapa? Nanti pacarmu marah. Aku tidak punya pacar. Sedang kosong. Paling juga kamu takut sama Anjani. Kamu jangan begitu ya. Jangan apa? Jangan mempermainkan Anjani. Kasihan. Loh, aku sama sekali tidak berniat mempermainkan Anjani. Bohong. Bohong. Ibunya sudah dapat. Sekarang anaknya mau disamber. Tidak, Ridanti. Aku datang ke sini bukan untuk menggoda Anjani. Percayalah. Iya, kamu orang baik. Aku percaya. Oi! Nah, itu Raspati. Maaf, aku terlambat. Tidak apa. Kamu kelewatan, Raspati. Bentar di sini menunggu kamu. Sudah lama sekali. Iya? Suli mana? Loh, kok tanya sama aku? Bukankah biasanya kau selalu berdua dengan Suli? Jangan pura-pura, Raspati. Semalam suntuk, Suli kau bawa kemana? Enggak semalam suntuk, cuma sebentar saja. Terus dia pulang ke pondokan. Katanya badannya agak sakit, meriang. Bohong. Kok bohong? Tadi malam kau tidak tidur di pondokan, tapi tidur di tepi telaga dengan teman-teman yang lain. Bagaimana kau akan tahu kalau masih sore Suli sudah pulang? Tidak mungkin. Ya terserah. Dasar buaya. Raspati, kita sudah jauh dari padepokan perguruan Anggrek Hitam. Iya. Melihat padepokan itu, aku jadi teringat kepada padepokan Lasmini di Gunung Lawu. Iya. Memang segala-galanya hampir mirip. Kalau caranya seperti itu, Anjani akan sulit untuk melupakan masa lalunya bersama ibunya. Kenapa begitu? Dia pindah ke Bukit Lejar dengan maksud untuk menghapus semua yang berbau Lasmini. Akan tetapi kenyataannya tidak disertai oleh tindakan yang nyata. Benar. Dia memilih Bukit Lejar yang keadaannya sama dengan Gunung Lawu. Baik alamnya atau hawanya. Juga membuat rumah padepokan sama persis dengan bentuk rumah padepokan di Gunung Lawu. Ya, jadi boleh dikatakan seolah-olah padepokan Bukit Lejar ini tiruan dari padepokan Gunung Lawu. Iya. Bahkan namanya pun hampir sama. Perguruan Anggrek Jingga dengan perguruan Anggrek Hitam. Iya. Onde, ada apa? Anjani. Anjani? Itu. Dia sedang memperhatikan kita. Berdiri di balik rimbunan semak belukar. Di atas tebing itu. Dugaanku tepat, Bentar. Anjani akan merasa berat berpisah dengan kau. Nampaknya dia ingin berbicara empat mata dengan aku. Iya. Sebaiknya kau mendatangi dia. Kasihan perawan Bukit Lejar itu. Sangat membutuhkan dorongan semangat dalam menghadapi tantangan hidup. Iya. Aku akan menjumpai Anjani. Apa kabar? Baik-baik saja. Selama aku berada di padepokan, sekalipun aku tidak pernah melihat kamu.
apakah kau sedang berlatih semedi? Anjani, aku berutang nyawa kepadamu. Lupakan saja. Tidak, Anjani. Akan aku kenang sepanjang masa, sampai akhir hayat. Aku harap kau tidak salah paham. Aku datang ke sini sama sekali tidak bermaksud untuk mengutik-ngutik harta karun peninggalan ibumu. Aku hanya cemas kepada keselamatanmu. Karena makin hari, makin banyak tokoh-tokoh yang dicaya yang mengincar harta karun itu. Tapi setelah melihat gurumu, Nenek Lejar, sangat dicaya, maka hatiku menjadi tentram. Mengapa kau masih memperdulikan aku? Karena kau sudah aku anggap sebagai anak. Anak? Iya. Meskipun aku masih muda, tapi aku adalah, maksudku, antara aku dan ibumu. Jadi, secara tidak langsung, kau adalah anakku. Pingsan. Tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas, berdiri terhuyung-huyung, lalu ambruk dan pingsan. Bagaimana ini? Anjani? 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 Jiwanya tergoncang. Dia tidak menduga sama sekali kalau aku akan berkata seperti itu. Kamu ada-ada saja. Anjani diaku anak. Yang tidak-tidak saja. Maksudku, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudmu? Supaya dia tidak mencintai aku. Cinta atau tidak itu kan hak dia. Memang. Akan tetapi, dia akan hancur hatinya kalau dia tahu aku tidak akan menerima cintanya. Tapi kenyataannya, kalau seperti ini, bukan hancur lagi hatinya, tapi jiwanya terguncang. Aku rasa hanya terkejut yang amat sangat saja. Tapi dia berusaha keras untuk tidak mencintai aku. Juga dia tahu kalau aku akan menghindari cintanya. Akan tetapi, sangat di luar dugaan bahwa aku menganggap dia sebagai anak. Itulah yang membuat Anjani pingsan. Kalau dianggap sebagai adik, mungkin wajar. Tapi diakui sebagai anak, ya kira-kira saja, Bentar. Kau tidak pantas menjadi bapaknya Anjani. Juga sebaliknya, Anjani tidak pantas jadi anakmu. Memang, akan tetapi, kalau hati kita bertekad, tekad yang membaca, aku yakin bisa. Iya, kalau kau, aku percaya. Sebab kau sudah dewasa. Tapi Anjani, dia masih muda belia. Masih memerlukan dorongan semangat hidup. Justru itulah saat yang paling tepat. Dengan menganggap aku sebagai bapaknya, aku bisa menempatkan diri sebagai pelindung, sebagai pengganti ayahnya, sebagai tempat mengadu, dan sebagainya. Aku malah jadi bingung. Biarlah. Nanti, aku akan meyakinkannya. Berarti hari ini, kita batal untuk pulang ke Madangkara. Iya. Kita harus menunggu sampai Anjani sadar. Kasihan Anjani. Dia digotong rame-rame oleh teman-temannya. Dibawa ke Padepokan. Dan kita pun terpaksa balik lagi ke Padepokan. Padahal sudah pamit. Maaf, Raspati. Aku tidak mengira kalau Anjani akan pingsan. Lebih baik kita di sini saja. Di halaman Padepokan. Biarlah teman-teman Anjani di dalam rumah pondokan itu merawat Anjani. Iya. Nah, pintu pondokan terbuka. Dan Gandari keluar. Iya. Wajah Gandari nampak cerah. Berarti tidak terjadi apa-apa pada diri Anjani. Syukurlah, Anjani sudah sadar. Tidak ada sesuatu yang mencemaskan? Tidak. Syukurlah. Ada apa itu? Di dalam rumah pondokan itu ada keributan. Iya. Kedengarannya
Anjani bertengkar dengan teman-temannya. Anjani keluar. Iya. Anjani berdiri di muka pintu. Wah, wajahnya nampak sangat tegang. Sinar matanya memancarkan kemarahan yang mengaruh. Ada apa yang terjadi? Hah? Kenapa Anjani bersikap seperti itu? Anjani berteriak keras sekali dan tubuhnya berkelebat, meluncur menuju. Anjani menyerang Bentar. Wah, Anjani menyerang Bentar. Dadanya digempur. Wah, Bentar terpelanting. Bentar dihajar. Gila. Wah, Bentar digempur habis-habisan oleh Anjani. Dipukuli, ditendang, dibanting, diseret-seret. Bentar tidak melawan. Bentar diam saja. Anjani mengamuk. Tapi Bentar tidak melawan. Anjani, sudah Anjani sadar. Anjani sadar, Anjani. Anjani kabur, berteriak-teriak sambil berlari-lari menuju ke pondokan. Wah, Anjani terus masuk ke dalam rumah pondokan. Teman-teman, kalian tetap di sini. Biar aku sendiri yang akan menemui Anjani di dalam rumah pondokan itu. Cepat, Gandari. Aku takut Anjani nekat atau putus asa terus bunuh diri. Iya. Aduh, kasihan Bentar. Pakaiannya robek-robek. Iya, pakaiannya dari compang-camping. Ganti, mukanya Bentar babak belur. Bibirnya bengkak dan pecah. Wah, hidungnya berdarah. Kasihan banget. Tidak apa. Kalian tidak usah cemas. Aku tidak apa-apa. Untung kau pendekar yang dijaya. Diajar habis-habisan seperti itu tidak apa-apa. Tetap kuat. Cuma pakaianmu saja yang compang-camping dan mukamu yang babak belur, badanmu ditendang-tendang. Ada tulang yang patah tidak? Tidak. Heh, Raspati, kenapa kamu diam saja? Tidak melerai Anjani? Aku takut salah tangan, Suli. Tapi kalian juga kenapa diam? Kami terkejut, kaget bukan main. Melihat Anjani seperti kemasukan setan, sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Suli, Anjani bukan kemasukan setan. Dia sedang mengalami guncangan jiwa. Tiba-tiba meledak, kemudian dilampiaskan kepadaku. Ya. Jadi mudah-mudahan setelah dia puas menyungkir balikan aku, dia akan diam. Oh, pantas kamu tidak melawan. Diajar setengah mati seperti itu diam saja. Seseorang yang jiwanya sedang terguncang harus melakukan sesuatu sampai puas. Terus, diam? Ya. Setelah mencapai titik puncak kepuasan. Kepuasan di sini artinya kepuasan jiwa. Nah, setelah jiwanya terpuasi, maka biasanya guncangan jiwanya akan menurun dan surut. Jadi, Anjani tidak akan apa-apa? Maksudku tidak akan keterusan berlarut-larut? Mudah-mudahan tidak. Iya. Nah, sudah saatnya aku pulang. Ayo Raspati, kita meneruskan perjalanan. Iya. Nanti dulu. Ya. Jangan pergi dulu. Nanti kalau terjadi apa-apa dengan Anjani, kami bisa kalang kabut. Iya, tunggu dulu sampai ada kepastian tentang Anjani, Bentar. Iya, baiklah. Nah, itu Gandari keluar. Iya, pintu pondokan terbuka. Gandari keluar dan berjalan menuju ke sini. Tidak apa-apa. Tidak perlu cemas. Bagaimana keadaannya Gandari? Anjani sudah tenang. Dia duduk bersila dan bersemedi menenteramkan batin. Bagus.
Mudah-mudahan dia dapat meredakan gejolak jiwanya yang meledak-ledak. Napasnya yang memburu dan wajahnya yang berang sekarang sudah tenang. Napasnya sudah lancar dan teratur. Juga wajahnya sudah biasa kembali. Syukurlah kalau begitu. Aku dan Raspati sudah dapat pergi. Ya, selamat jalan Bentar. Terima kasih Gandari. Apakah kau akan kembali lagi ke sini? Semua tergantung pada keadaan. Kami akan selalu membuka pintu bagimu. Terima kasih. Raspati, jangan lupa sama aku ya. Tergantung. Kalau aku ketemu gadis yang lebih cantik dari kamu, ya, kemungkinan besar aku bisa lupa sama kamu. Dasar buaya. Pokoknya kalau kamu kawin, aku dikasih tahu ya. Aku ingin tahu seperti apa tampangnya calon istrimu itu. Ya, baiklah. Selamat tinggal semuanya. Selamat tinggal semuanya. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan, Say. Bentar. Ya, kita sudah sampai di telaga. Sebaiknya aku mandi. Ya, benar. Mukamu babak belur, badanmu kotor penuh tanah, dan pakaianmu compang-camping. Ya, sebaiknya kau membersihkan diri. Ya, telaga ini besar sekali. Mirip sebuah danau. Pemandangannya sangat indah. Bisa menarik para pelancong. Ya, Dan airnya bening, serta banyak ikannya. Bisa untuk mata pencarian kaum nelayan. Hanya letaknya yang jauh, berada di lereng gunung, jadi sulit dicapai. Sehingga telaga yang menyimpan harta karun serbaguna menjadi lolos dari penguatan orang. tapi telaga ini letaknya tidak jauh dari Padepokan Anjani. Jadi bisa dipakai apa saja oleh mereka, murid-murid Padepokan. Iya, benar. Bentar, Iya, ada orang. Seseorang berdiri di kejauhan, sedang memperhatikan kita. Siapa dia? Entahlah, belum jelas. Terhalang oleh rimbunnya pepohonan. Bentar. Iya. Orang itu keluar dari balik pepohonan dan berjalan menuju ke sini. Perempuan. Perempuan? Iya. Meskipun masih sangat jauh, aku bisa mendengar langkahnya. Dan langkah kaki orang itu, langkah seorang perempuan. Anjani? Iya, benar Anjani. Rupanya dia masih penasaran padaku. Dan sekarang dia kembali menemui aku lagi. Bentar. Jangan dilawan. Iya. Apapun yang akan dia lakukan terhadapku, aku tidak akan melakukan perlawanan. Dia berjalan dengan langkah yang tenang, tapi dadanya turun naik dengan berat. Berarti dia sedang menahan sebuah perasaan yang galau. Iya. Dari gerak tangannya juga dia nampak agak gugup dan wajahnya terlihat tegang. Bagaimana Anjani? Apakah sudah puas mengajar aku? Lalu sekarang akan mencapai puncak dengan membunuh aku. Lakukanlah. Maafkan aku. Anjani, tidak ada yang perlu dimaafkan. Kau tidak bersalah apa-apa. Aku lupa. Aku hilang. Tidak apa. Itu wajar. Kau baik sekali. Aku yang tidak tahu diri. Anjani, lupakanlah. Aku dapat memahami semuanya. Kau sakit. Wajahmu babak belur.
Badanmu kotor penuh dengan tanah. Dan pakaianmu compang-camping. Aku benar-benar telah kehilangan akal. Marilah, aku akan membersihkanmu di telaga itu. Terima kasih Anjani. Tapi aku bisa mandi sendiri. Tidak, aku yang membuat kamu jadi begini. Jadi aku yang harus membersihkanmu. Anjani, sebaiknya kau duduk saja di sini. Biar aku sendiri yang mandi. Tapi aku merasa bersalah. Aku ingin memperbaiki kesalahanku. Memperbaiki kesalahan tidak perlu sampai harus memandikan aku. Dengan cara seperti itu sudah cukup. Kau datang menemui aku, lalu minta maaf. Itu sudah lebih dari cukup, Anjani. Tapi rasanya masih kurang. Lebih baik kau hajar aku. Kau pukul aku. Pukul aku berkali-kali sampai kau puas. Anjani, Anjani. Jangan seperti anak kecil, Anjani. Ayo, kau duduk saja di sini. Aku mau mandi, berenang di telaga yang airnya jernih dan bening itu. Iya. Iya, aduh, segar, enak sekali mandi di telaga ini. Airnya sejuk, nyaman sekali. Iya, kau sudah bersih dan kembali tampan seperti semula. Ini pakaianmu? Biarlah Anjani. Tidak perlu kau mengambilkan pakaian ganti dari dalam keranjang itu. Biar aku saja yang mengambilnya. Seorang anak harus meladeni ayahnya, bukan? Hah? Anak? Iya, benar. Kau anakku. Kalau begitu, kau bersedia menjadi anakku? Dengan senang hati. Terima kasih Anjani. Mudah-mudahan aku akan menjadi seorang anak yang baik. Aku juga akan berusaha menjadi ayah yang baik. Apa itu? Kelinci. Iya, benar. Seekor kelinci. Tapi sudah mati. Badannya masih hangat. Berarti matinya belum lama. Sebuah lubang kecil pada tubuh kelinci ini nampak jelas. Bekas pisau kecil. Darahnya masih segar. Raspati. Raspati. Habis mandi, biasanya perut jadi lapar. Nah, satu ekor kelinci yang gemuk, aku rasa sudah cukup. Rupanya kau pergi meninggalkan kami berdua di tepi telaga ini untuk berburu kelinci. Hari telah senja. Sebentar lagi malam akan tiba. Jadi tidak enak berjalan di dalam hutan di waktu malam hari. Berbahaya. Banyak binatang buas. Iya. Untuk itu sebaiknya ditunda sampai besok pagi. Tapi malam ini aku tidak mau tidur di tepi telaga. Dingin. Jadi aku mau kembali dulu ke padepokan. Karena di sana ada sesuatu yang hangat yang bisa memberikan kehangatan kepadaku. Kau pasti akan menemui Suli. Tepat sekali. Raspati, kau tidak perlu pergi ke padepokan. Kenapa? Sebab orang yang kau maksud sudah berada di sini. Berada di sini? Iya. Tuh, kau lihat. Di sana itu di bawah pohon kemuning. Bukankah itu si Suli? Iya. Wah, Suli datang ke sini. Maaf ya, aku pergi dulu. Iya, untuk menemui sang kekasih. Suli, kau ada di sini? Iya, tadi sih banyak. Banyak? Maksudmu? Teman-temanku. Oh iya? Sekarang kemana mereka? Sudah kembali ke padepokan. Oh. Setelah kau dan Bentar pergi, kami berkumpul di muka rumah pondokan. Duduk-duduk dan ngobrol. Agak lama sedikit, Gandari masuk ke pondokan. Lalu kaget karena Anjani sudah tidak ada.
Lalu dicari? Iya, ramai-ramai kami mencari Anjani. Tapi karena dugaan kami kuat bahwa Anjani pasti pergi mengejar Bentar, maka langsung saja kami menyusuri jalan yang kira-kira akan dilewati oleh Bentar dan kau. Ternyata benar saja. Di telaga ini kami lihat Anjani sedang memperhatikan Bentar dan kau. Iya. Kami tunggu sebentar, apa yang akan diperbuat oleh Anjani. Setelah dilihat tidak terjadi apa-apa, ya kami semua merasa lega dan gembira. Lantas saja kami pulang kembali ke padepokan. Lalu kenapa kau tidak ikut pulang bersama teman-temanmu yang lain? Mereka semua kan sudah tahu kalau aku dan kamu punya hubungan. Lantas mereka menyuruh aku tetap di sini. Mereka yang menyuruh atau kau sendiri yang ingin? Dua-duanya. Telaga itu di waktu malam hari menjadi semakin indah. Cahaya bulan menyinari permukaan air yang bening. Riak-riak yang berkilau-kilauan bagaikan berjuta-juta pecahan kaca yang terserak di atas hamparan permadani yang gemerlapan. Kalau aku sih sudah bosan. Bosan? Iya, sudah sering sekali aku dan teman-teman tidur di tepi telaga ini. Oh ya? Mulanya memang kami terpesona, tapi lama-lama menjadi terbiasa. Memang. Jangankan terhadap pemandangan yang indah, terhadap apa saja. Mula pertamanya, ya, memang bersemangat tinggi, menggebu-gebu. Tapi lama-kelamaan, ya, biasa saja, ya kan? Oh, berarti kamu terhadap perempuan juga begitu? Iya. Kamu sih memang dasar mata keranjang. Iya, mungkin. Ngomong-ngomong, telaga itu apa namanya, Suli? Telaga Anggrek Hitam. Telaga Anggrek Hitam? Iya, perguruan kami kan namanya Perguruan Anggrek Hitam. Iya. Karena telaga ini letaknya berada di dekat padepokan kami, maka dinamakan saja Telaga Anggrek Hitam. Salah. Kok salah? Mestinya Telaga Lejar. Telaga Lejar? Bukankah telaga ini letaknya di lereng Bukit Lejar? Nah, langsung saja dikasih nama Telaga Lejar. Gampang banget ya. Ya memang. Kesana yuk. Kesana kemana? Ke tepi telaga yang di sebelah sana. Mau apa? Ngintip. Ngintip? Ngintip orang pacaran. Siapa yang pacaran? Benta dan Anjani. Kok tertawa? Mereka tidak akan pacaran. So tahu. Ayah dan anak mana mungkin pacaran. Nah, sekarang kau yang tertawa. Allah, begitu saja dipercaya. Mana mungkin Bentar mampu jadi ayah Anjani. Juga mana mungkin Anjani mampu jadi anak Bentar. Kamu ini macam-macam saja. Cuma lelucon belaka. Kalau orang biasa yang berkata begitu, mungkin memang sebuah lelucon. Tapi kalau Bentar, kau harus percaya pada omongannya. Aku tahu Bentar itu orang yang istimewa. Nah, tapi dia kan masih terlalu muda. Perasaannya sebagai seorang pemuda akan lebih banyak berbicara dikala sedang berduaan dengan Anjani ketimbang perasaan sebagai seorang ayah yang muncul di dalam dirinya. Semuanya itu membutuhkan waktu. Sulit Raspati. Apalagi bagi Anjani. Dia akan kewalahan menahan gejolak cintanya terhadap Bentar. Ya, mungkin kau benar. Tapi mungkin juga salah. Semuanya memerlukan bukti. Iya juga ya. Tambah lagi? Cukup Anjani. Aku sudah kenyang. Ya, Ayah. Coba sekali lagi. Iya, Ayah. Lagi. Iya, Ayah. Iya, anakku. Kau bahagia? Iya, bahagia sekali. Kenapa bahagia? Karena punya ayah yang masih muda dan ganteng. Anjani, kenapa kau memilih Bukit Lejar sebagai tempat tinggalmu? Saya menjalankan pesan ibu. Terutama di sini ada Nenek Lejar, bibi guru ibuku. Iya.
Apakah tadinya kau tidak ada pilihan lain? Tidak ada. Maksudku, belum. Tadinya aku akan pergi begitu saja. Terserah. Nanti di mana aku akan menemukan tempat yang paling cocok. Apakah kau sadar bahwa Bukit Lejar ini keadaannya hampir sama dengan Gunung Lawu? Iya, aku tahu. Kemudian kau juga mendirikan sebuah padepokan yang mirip dengan padepokan Gunung Lawu. Sampai ke bentuk rumah pondokan, semuanya sama. Nah, kenapa kau tidak menghindari itu semua? Ya, memang aku ingin menghapus semua kenangan yang ada hubungannya dengan semasa hidup ibuku. Akan tetapi, nuraniku tidak bisa membohongi diriku bahwa aku tidak bisa melupakan ibuku. Iya, aku mengerti, Anjani. Lalu, apa rencanamu dengan harta karun peninggalan ibumu itu? Aku belum tahu mau diapakan harta karun sebanyak itu. Iya. Kalau mau kau ambil, ambillah. Aku tidak membutuhkannya. Aku juga tidak membutuhkannya. Aku hanya berpesan kepadamu, jangan sampai harta karun itu disalahgunakan oleh orang-orang yang punya maksud tertentu. Iya, aku akan melaksanakan pesanmu. Aku ngantuk. Tidurlah. Aku akan menjagamu. Jangan pergi jauh-jauh. Aku takut. Nah. Mulai manja kan? Sama ayah kan boleh manja. Iya, boleh. Nah, di pagi hari yang cerah ini, kami akan pamit. Aku juga pamit, Suli. Jangan sedih. Kapan-kapan kita bisa bertemu lagi. Kapan? 100 tahun lagi? Aku keburu jadi nenek-nenek. Suli, selamat tinggal. Selamat jalan, Raspati. Anjani, jangan menangis. Selamat tinggal. Selamat jalan, Bentar. Nah, Raspati, kita sudah sampai di kaki Bukit Lejar. Sialan. Ada apa? Kuda hilang. Tentu saja, Raspati. Lama sekali kita berada di padepokan Anggrek Hitam. Tentu saja kuda-kuda itu sudah diambil orang. Iya. Atau mungkin juga karena kesal menunggu lama, kuda-kuda kita itu berjalan-jalan mencari rumput, akhirnya tersesat. Kemudian diambil orang. Biarlah. Kita jalan kaki saja, Bentar. Ya. Sepi ya, Ganti. Sepi sekali ya. Bukan sepi, kesepian. Iya, kesepian. Soalnya kemarin ada Raspati dan Bentar. Jadi rasanya ramai. Iya, suasananya jadi hangat. Alah, lama-lama juga akan biasa lagi. Iya. Masih marah tidak ya? Tidak tahu. Kalau masih marah, pasti kita semua akan dihukum. Iya, pasti dihukum kita nih. Mudah-mudahan nggak. Tapi sepertinya tidak, Danti. Dia berjalan dengan tenang dan wajahnya nampak biasa-biasa saja. Guru. Baik-baik saja, anak-anak. Baik, Guru. Nek, sudah tidak marah lagi kan kepada kami? Tidak. Hidup, Guru. Hidup Nenek Lejar. Si Anjani kemana? Ada, Nek. Di dalam rumah pondokan yang itu, sedang berduaan dengan Gandari. Baik, aku akan ke sana. Iya, Nek. Guru. Nah, itu Anjani. Rupanya dia mendengar kita bersorak-sorak, lalu terburu-buru keluar. Iya.
Bangunlah, Anjani. Kau tidak perlu berlutut kepadaku. Saya telah membuat nenek kecewa. Ya, pertama aku memang kecewa. Tapi kemudian aku dapat memaklumi jiwamu. Dan jiwa kalian semua yang masih kanak-kanak. Sekarang aku tidak kecewa lagi. Terima kasih, Nek. Anak-anak, Bakti, sudah siap untuk berlatih? Siap, Nek. Bagus. Kalian memang anak-anak yang baik. Bentar. Kita berpisah di sini. Berpisah di sini? Iya. Di depan kita ada jalan simpang 2. Yang ke kanan menuju ke wilayah Kulon. Sedangkan yang ke kiri menuju ke wilayah Wetan. Dan karena kau tentunya akan pulang ke Madangkara, maka sudah pasti kau akan mengambil jalan yang ke kanan, yang menuju ke wilayah Kulon. Dan kau akan mengambil jalan yang ke kiri, yang menuju ke wilayah Wetan? Iya. Berarti kau akan melaksanakan niatmu yang lama, yaitu pulang ke kampung halamanmu di Kadipaten Tidung Galating. Benar. Ya, tugasku sudah selesai. Memberitahu kamu tentang harta karun yang berada pada Anjani. Lalu mendampingimu sampai bertemu langsung dengan Anjani. Dan sampai pulang kembali meninggalkan Anjani. Jadi sekarang aku sudah bisa pulang ke kampung halamanku di Tidung Galating. Raspati, mengapa kau bersikeras ingin pulang? Bukankah kau seorang pengembara yang bisa tinggal di mana saja? Aku ingin mencoba menjadi pemuda yang baik, yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Bentar, kedua orang tuaku sudah tua, adikku banyak. Nah, siapa lagi yang dapat diandalkan untuk menghidupi keluargaku kalau bukan aku, anaknya yang paling besar? Iya. Nampaknya kau berasal dari keluarga baik-baik. Iya, benar. Keluargaku keluarga baik-baik. Tapi sayang, kami sangat miskin. Itulah makanya aku pergi merantau. Dan sekarang setelah aku memperoleh bekal yang cukup, aku harus pulang untuk membina keluargaku dengan modal yang aku peroleh selama aku mengembara. Aku sama sekali tidak menduga kalau Raspati seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti. Ternyata seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, orang tidak akan ada yang menyangka kalau sebenarnya aku ini seorang anak yang cengeng. Aku sering menangis hanya karena sering ingat kepada ibuku. Ya, Raspati, bagaimana seandainya ibumu tahu kalau pekerjaanmu sebagai pembunuh bayaran? Ya, mungkin beliau akan jatuh sakit. Batinnya sangat menderita. Dan, ya, tidak akan kuat menahan malu. Sejak semula, seharusnya kau tidak memilih pekerjaan yang buruk seperti itu. Sebab untuk pemuda semacam kau, yang punya wajah ganteng, serta ilmu silat yang tinggi, ditambah beberapa ilmu kadikjayaan tingkat tinggi pula, tidak akan sulit mencari pekerjaan yang baik. Yang salah adalah langkahku yang pertama. Maksudmu? Pertama kali aku melangkahkan kaki, meninggalkan kampung halaman untuk pergi merantau. Di dalam hatiku sudah bertekad ingin jadi seorang pendekar yang paling dikjaya. Lantas aku ketemu dengan si Songong. Aku tidak tahu kalau dia seorang penjahat. Dan ya, aku diajak menemui gurunya. Di Lembah Setan? Iya. Nama guru itu Ki Karut. Julukannya menakutkan, yaitu si Jari Iblis. Si Jari Iblis? Bukankah itu julukanmu? Julukannya itu diberikan kepadaku. Diberikan? Iya, karena aku satu-satunya murid yang berhasil mewarisi semua ilmu yang dimilikinya. Maka sebelum dia meninggal, julukannya itu diberikan kepadaku. Maka semenjak itu, aku memakai julukan si Jari Iblis. Iya. Tadinya aku tidak menduga kalau Ki Karut yang berjuluk si Jari Iblis itu seorang tokoh golongan hitam. Ya, begitulah. Setelah 5 tahun aku belajar, baru aku tahu. Tapi sudah terlanjur. Maka jadilah aku seorang pendekar dari golongan hitam.
Itulah makanya aku terjerumus ke dalam lembah kejahatan yang menyeret aku menjadi pembunuh bayaran. Iya. Kau untung cepat insaf. Kalau tidak bertemu dengan orang-orang Madangkara, mungkin sampai sekarang aku masih bekerja sebagai pembunuh bayaran. Dan maaf, Bentar. Iya. Terserah kau mau bersikap seperti apa kepadaku. Bahwa aku bisa menjadi sadar dan insaf. Sebenarnya, ya, karena seorang gadis. Dan gadis itu adalah kakak kandungmu, Garnis. Pasti kau geram, marah, bahkan murka terhadapku. Bahwa aku orang yang tidak tahu diri. Sudah ditolong, diampuni dari dosa-dosaku sewaktu aku berkomplot dengan Bentar palsu. Kemudian mencintai Garnis kakakmu. Raspati, mencintai seseorang itu hakmu. Tapi kalau kau ingin memiliki Garnis, kau akan berhadapan dengan aku. Itulah makanya aku berusaha menahan diri. Karena tidak enak sama kamu. Dan terutama kepada Widura, tunangan Garnis. Bentar, meskipun aku seorang buaya, mata keranjang, tukang mempermainkan perempuan, dan pengobrol cinta, tapi terhadap Garnis, aku berusaha tidak bersikap yang buruk. Karena aku sangat menghormati Garnis. Pantas kau rela mengorbankan dirimu, berbakti kepada Madangkara. Jangan salah paham, Bentar. Aku berbakti kepada Madangkara bukan karena Garnis, tapi karena aku ingin berbakti kepada kau yang telah berhasil meyakinkan Prabu Anapati untuk tidak menjatuhkan hukuman mati kepadaku. Aku berhutang nyawa kepadamu. Maka aku bersumpah untuk berbakti kepadamu dan keluargamu. Baktimu sudah cukup. Dan sekarang kau bebas. Aku merasa belum cukup, Bentar. Dan aku bertekad, suatu ketika aku akan kembali ke Madangkara untuk mengabdi kepada kejayaan kerajaan Madangkara. Iya, sampai akhir hayatku. Ya. Nah, aku rasa cukup. Aku mohon pamit. Selamat tinggal, Bentar. Selamat jalan. Berhasil, Anjani. Kau sudah bisa bertahan merendam tangan di dalam pasir yang sangat panas itu. Tapi aku masih tetap kepanasan. Daripada aku belum sanggup merendam tanganku pada pasir yang panas. Baru bisa setengah panas. Asal rajin berlatih, pasti bisa. Oh, iya benar. Tanganku sampai merah. Berat sekali untuk bisa menguasai ajian telapak beracun. Tahap pertama harus sanggup merendam tangan pada pasir yang sangat panas di atas tungku api yang menyala dengan bara api yang berpijar. Dan nanti setelah ini harus apa lagi? Aku tidak tahu. Pokoknya kita turuti saja apa yang diperintahkan oleh guru kita, Nenek Lejar. Karena aku yakin ajian telapak beracun adalah ilmu pukulan tingkat tertinggi. Lama benar si Banu. Ke Bukit Lejar saja sampai 1 bulan lebih. Jangan-jangan di sana dia kecantol salah seorang murid perguruan Anggrek Hitam. Lantas tidak pulang lagi ke sini. Juragan! Nah, Banu. Ayo cepat ke sini kau. Baik, Juragan. Lama benar kau pergi. Soalnya saya tidak menempuh jalan yang biasa, Juragan. Maksudmu? Untuk menghindari perjumpaan dengan Raspati, terpaksa saya tidak melewati jalan yang biasa, tapi melalui jalan-jalan yang berliku-liku, masuk hutan, keluar hutan, menyusuri sungai dan sebagainya, Juragan. Jadi lama sekali saya sampai di sini. Tapi kau sempat memata-matai Raspati? Sempat, Juragan. Nah, bagaimana hasilnya? Wah, makin repot, Juragan. Repot? Iya. Raspati bukannya merebut harta karun dari Anjani, melainkan sebaliknya, bersekutu dengan Anjani. Apa? Bersekutu dengan Anjani? Betul, Juragan. Bahkan bersama dengan Raden Bentar. Apa?
Raden Pentar? Betul, Juragan. Mengapa dia dengan Raden Pentar? Bukankah ketika dia pergi hanya sendirian? Memang betul, Juragan. Tapi selanjutnya dia pergi ke Madangkara menjumpai Raden Pentar. Pergi ke Madangkara? Tapi sebelum pergi ke Madangkara, memang dia menyempatkan diri pergi ke Bukit Lejar. Tempo hari waktu Raspati datang ke Kadipaten Panukisan ini, lantas aku mengajak dia bekerja sama untuk merebut harta karun dari tangan Anjani. Tapi dia menolak. Betul. Tapi kemudian dia pergi sendiri ke Bukit Lejar. Lantas Juragan jadi curiga. Jangan-jangan Raspati mau menguasai sendiri harta karun itu. Ya, itulah makanya aku menyuruh kau memata-matai Raspati. Dugaan Juragan bahwa Raspati akan pergi ke Bukit Lejar memang tepat. Karena sebenarnya